Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai pengakuan dan pengukuran piutang. Sebelumnya kita jelaskan definisi piutang atau receivable. Kita tahu bahwa piutang itu hak tagih ya, atau klaim terhadap pelanggan dan orang lain atas uang, barang, atau jasa. Jadi kita berhak untuk menagih kepada pelanggan atau pihak lain, menagih dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Pembagiannya berdasarkan klasifikasi di neraca. Receivable dibagi dua, current, non-current. Current itu berarti piutang lancar, dia masuk ke short term ya, jatuh temponya kurang dari 12 bulan atau 12 bulan ke bawah. Non-current berarti jangka panjang. Kalau berdasarkan sifatnya atau asalnya, munculnya dibagi dua, ada trade receivable dan non-trade receivable. Trade receivable itu piutang yang muncul karena transaksi perdagangan. Bentuknya ada dua, ada account receivable dan not receivable. Kalau account receivable itu biasanya lisan, kalau not receivable itu tertulis. Kalau non-trade receivable itu piutang-piutang selain dari transaksi perdagangan. Contohnya kita memberikan uang muka kepada pegawai ya, pegawai, karyawan, itu nanti kan akan dipotong gaji misalnya. Jadi kita punya piutang kepada karyawan, atau kita ngasih uang muka kepada anak perusahaan, kita ngasih deposit ya, kita mungkin transaksi terus kita ngasih deposit. Nah, deposit itu kan bisa balik ke kita gitu ya, itu adalah piutang. Terus dividen receivable itu juga piutang untuk menerima dividen. Atau kita punya klaim untuk ke perusahaan asuransi, klaim gugatan hukum dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh non-trade receivable. Sekarang kita akan membicarakan mengenai account receivable atau piutang dagang. Kapan kita mencatat adanya piutang dagang? Jadi piutang dagang itu tercatat saat kita sudah mempunyai hak tagih kepada pelanggan atau kepada pembeli. Nah, biasanya munculnya hak tagih itu ketika kita sudah melakukan, biasanya ya pada umumnya, walaupun biasa jadi tidak sama, tapi biasanya ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, melakukan menyerahkan barang atau jasa, kita sudah bisa mengakui pendapatan. Di saat itulah kita juga sudah bisa mengakui piutang ya, kita sudah mempunyai hak tagih itu pada umumnya. Nah, sehingga account receivable itu memang ada hubungannya dengan pengakuan pendapatan. Nah, biasanya setelah barang atau jasa sudah ditransfer kepada pelanggan, kita sudah bisa mengakui pendapatan, kita juga sudah bisa mengakui AR atau piutang. Nah, kapan istilahnya penjual dianggap sudah melakukan kewajiban pekerjaannya dalam hal mentransfer barang atau jasa, atau kapan si penjual sudah mengalihkan, atau kapan si pelanggan sudah mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Ada 5 indikator ya, ini tidak harus semua ya, bisa salah satunya. Pertama, perusahaan memiliki hak pembayaran aset. Nah, yang kedua, perusahaan telah mengalihkan hak hukumnya telah berpindah. Yang ketiga, telah mentransfer kepemilikan, sudah ditransfer. Terus fisiknya sudah diserahkan. Pelanggan juga menerima risiko dan manfaat yang signifikan, dan pelanggan telah menerima aset. Nah, dengan demikian, kalau itu sudah terjadi, kita bisa mengakui pendapatan sales revenue dan juga mengakui AR atau account receivable. Ini pada umumnya ya, ketika hak tagih itu muncul biasanya ketika penjualan telah dilakukan. Sekarang isu yang selanjutnya setelah dicatat, diakui, berapa nilainya? Nah, di situ kita bicara mengenai pengukuran, berapa nilainya? Nah, karena berhubungan dengan transaksi penjualan, pada umumnya account receivable akan dicatat sesuai dengan harga transaksi. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai macam variabel ya. Jadi memperhitungkan berbagai macam syarat terkait dengan harga. Jadi harga transaksi. Nah, kita tahu bahwa yang namanya harga itu ada yang fix, artinya sudah disepakati di awal, ada yang memang ada syaratnya. Jadi bisa, misalnya contohnya kayak cash discount gitu ya, itu kan bisa berkurang gitu ya.
Misalnya kalau ada sales return L1 itu kan juga bisa memengaruhi tadi nilai AR gitu ya. Makanya kita akan membahas ada trade diskon, ada cash diskon, ada sales return L1 dan ada time value of. Kalau trade diskon itu adalah diskon dagang, langsung memotong nilai atau harga, jadi langsung mengurangi harga, diskon. Harganya 1000 diskon 10% berarti tinggal 900. Nah, itu langsung AR dicatat sesuai dengan harga setelah diskon. Jadi net. Jadi trade diskon itu langsung mengurangi harga. Jadi AR dan salesnya langsung dicatat sesuai dengan harga setelah diskon. Kalau cash diskon lain lagi. Kalau cash diskon itu diskon yang diberikan untuk penjualan secara kredit. Kalau trade diskon bisa tunai, bisa kredit, langsung mengurangi harga gitu ya. Kalau cash diskon itu tujuannya adalah untuk mendorong supaya si pembeli yang punya utang itu segera melunasi utangnya. Jadi kalau cash diskon itu diberikan untuk penjualan secara kredit dan supaya kreditnya segera dilunasi, maka perusahaan memberikan diskon. Biasanya dinyatakan dalam 2/10,N/30. Jadi artinya jika utang pelanggan itu dilunasi dalam jangka waktu 10 hari akan dapat diskon 2% gitu ya. Jatuh tempohnya 30 hari. Nah, kalau cash diskon itu bisa gross method dan net method. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas. Ada juga sales return L1. Jadi perusahaan memberikan kesempatan kepada si pembeli untuk mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu. Ketika barang dikembalikan, bisa diganti uang tunai atau AR-nya dipotong ya. Kalau belum ini bisa jadi AR-nya dipotong gitu ya. Kalau belum bayar. Jadi akun sales return L1 itu ada nanti menjadi kontra akun dari sales revenue. Nanti di akhir periode kita mengestimasi ya, mencadangkan berapa kira-kira yang akan dikembalikan oleh pembeli. Namanya ada L1 for sales return L1. Jadi ASRA ya. Itu kontra akun dari akun receivable. Nah, dalam hal ini juga karena kalau transaksinya itu utang piutang, berarti kan ada jangka waktu. Nah, jangka waktu itu ada perbedaan nilai. Nah, itu namanya time value of money. Apakah kita hitung time value of money-nya atau tidak? Nanti insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, kita membahas mengenai tadi cash discount dan ada metode gross dan net method. Jadi kalau cash discount tadi contohnya perusahaan menjual barang 10.000 euro dengan syarat 2/10,N/30. Ini pasti kredit ya. Kalau ada syarat 2/10 berarti kredit. Kalau gross method, karena diskon belum dikasih berarti ya langsung saja AR pada sales sesuai dengan harga jual. Kalau net method itu sudah langsung dikurangi walaupun belum dibayar oleh si nasabah gitu ya. Karena niatnya sudah ngasih diskon langsung net dipotong. Diskonnya langsung dipotong 200 ya, 2% kali 10.000 200 langsung AR pada sales 9.800. Kemudian saat misalnya ada tadi pembeli melunasi atau membayar sebagian dari utangnya dalam periode diskon, maka kan dia dapat diskon nih. Nah, kalau gross method baru dicatat diskonnya. Misalnya cashnya ada diskon 2% dari 4.000 berarti 80, maka AR-nya berkurang 4.000, sales diskonnya debit 80, cashnya 3.920. Jadi akun sales diskon itu muncul kalau perusahaan menggunakan metode gross atau gross method. Dan sales diskon nanti akan dicatat di bawahnya sales akan mengurangi nilai sales gitu ya. Kalau net method, begitu si pembeli atau pelanggan itu membayar di dalam periode diskon, berarti kan dapat diskon nih. Ya sudah, catat saja langsung sesuai dengan cashnya. Cash pada AR sesuai dengan harga setelah diskon. Jadi nggak ada akun sales diskon karena sudah dipotong di awal dan method. Nah, sekarang sisa 6.000 dibayar di luar periode diskon. Jadi pembeli membayar full, nggak dapat diskon. Kalau gross langsung saja cash pada AR 6.000. Nah, karena untuk net method di awal sudah dipotong diskonnya, tapi ternyata tidak jadi diambil yang 120, ya, 6.000 kali 20% kan 120 ya. Ada 120 yang tidak diambil, maka itulah yang akan kita catat sebagai sales discount forfeited. Masuk ke other income. Jadi pendapatan bagi perusahaan. Ini yang metode net ya. Jadi jurnalnya cash terima full 6.000, AR-nya
sisanya tadi 5.880, ada sisa 120 yaitu diskon yang nggak diambil. Nah, bagi si penjual ini nanti akan dicatat sebagai sales discount forfeited. Itu masuk ke other income, gitu ya, di laporan laba rugi. Nah, itu tentang cash discount. Bagaimana kalau ada sales return and allowance? Nah, berarti kalau ada sales return and allowance, perusahaan tuh perlu mengestimasi nih, kira-kira berapa yang akan dikembalikan. Kalau dikembalikan kan biasanya akan mengurangi AR ya, kalau penjualannya secara kredit. Nah, kalau di cash flow edisi 3, cash flow itu lebih pendekatan ke gross. Maksudnya, ketika dijual barang, langsung saja AR pada sales sesuai dengan penjualannya. Belum dikurangi estimasi kalau ada pengembalian barang atau jasa. Gitu ya. Nah, misalnya tadi AR pada sales sebesar 10.000 ya. 100 kamera kali 100 euro. Kemudian COG inventory sesuai dengan harga pokoknya 60 ya kali 100 berarti 6.000 ya. Jadi ini 60 kali 100 berarti 6.000. Misalnya saat ada pengambilan kamera, langsung saja dicatat sales return and allowance pada AR. Jadi berkurang, kalau yang dikembalikan 2 berarti berkurang 200 ya. Pada 200. Kemudian karena dikembalikan berarti ada return inventory di debit, COGS-nya di kredit 120 ya, 2 kali 60. Nah, nanti di akhir periode baru kemudian perusahaan menghitung nih, kira-kira masih adakah enggak? Kira-kira nasabah akan mengembalikan. Kalau masih ada berarti berapa estimasinya baru kita catat, kita cadangkan. Jadi kita cadangkan beban ya, maksudnya kita cadangkan istilahnya jaga-jaga kalau nanti nasabah akan mengembalikannya lagi. Kita sudah catat. Ini mirip-mirip AFDA ya. Makanya misalnya di akhir 2019 ternyata masih ada satu lagi kamera yang akan dikembalikan. Ini estimasi, belum terjadi estimasi. Maka kita harus membuat cadangan untuk pengembalian satu kamera ini. Sehingga kita mencatat, langsung kita catat sales return and allowance 100 ya, 1 kali 10. Di kreditnya adalah allowance for sales return and allowance. Jadi akun allowance for sales return and allowance itu nanti akan menjadi kontra akun dari akun receivable. Letaknya itu seperti AFDA, jadi di bawahnya AR. Jadi akan dinetkan dengan akan mengurangi nilai AR gitu ya. Itu allowance for sales return and allowance. Begitu juga estimasi barang yang akan dikembalikan juga dicatat estimated inventory return, kreditnya COGS. Jadi sudah diakui ya di 31 Januari 2019. Ini asumsinya laporannya bulanan teman-teman. Jadi itu ya, sales return and allowance itu kalau di cash flow edisi 3 baru setiap ada pengembalian dicatat mengurangi AR. Nanti di akhir periode saat membuat laporan baru dihitung kembali. Kira-kira masih ada nggak estimasi yang akan dikembalikan oleh nasabah, sejumlah itulah yang nanti akan dibuat cadangannya. Sales return and allowance pada allowance for sales return and allowance. Nah, itu teman-teman tentang sales return and allowance. Nah, sekarang kita bicara mengenai penilaian piutang dagang. Atau tadi sebenarnya yang ini adalah time value of money. Jadi time value of money itu nilai istilahnya nilai waktu dari uang. Maksudnya kalau ada jangka waktu pembayaran berarti kan uang itu ada ada selisih harganya gitu ya. Nah, secara umum ya kalau karena piutang dagang itu istilahnya jangka pendek, time value of money itu tidak terlalu diperhitungkan untuk piutang-piutang dagang yang misalnya berapa bulan gitu ya. Jadi tidak perlu dihitung persen value-nya. Jadi itu kalau untuk AR ya, AR. Makanya biasanya 3 bulan, 4 bulan itu nggak ada bunganya. Karena tidak material gitu ya. Tidak material dan tidak sih. Kalau notes lain lagi ya, notes itu bisa jadi dihitung ya. Tapi ini artinya secara umum seperti itu teman-teman ya. Jadi biasanya perusahaan itu mengabaikan pendapatan bunga terkait piutang dagang karena memang nilainya tidak terlalu material dan tidak terlalu signifikan. Jadi tidak perlu menghitung persen value untuk yang akun receivable ya. Karena memang jangka waktunya singkat dan juga jumlahnya tidak terlalu signifikan.
Demikian, terima kasih untuk penjelasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.